Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Basri bin Abdurrahman, Ketua Makram Majelis Kebangsaan Rahmatan lil Alamin, mengamati perkembangan politik, perkembangan kenegaraan di negara kita, Republik Indonesia kita cintai. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa Muslim Islam itu ajaran rahmatan lil alamin, tidak bisa terputus, misalnya politik, ekonomi, sosial, muawalah pendidikan. Jadi informasi Islam diputuskan dengan politik, jangan berbicara politik, jangan berbicara yang lain-lain, berarti pada saat itu dia sudah masuk kategori sekuler. Dan orang sekuler itu sangat berbahaya nasibnya di hari kemudian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Apa itu lebih banyak kitab wa takfur lebih banyak. Tidak boleh kita mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Pada kesempatan ini masih ada waktu 2 hari, saya himbau kepada sahabat-sahabat saya baik di PKS yang partai yang berbasis keislaman, juga PKB, agar menggunakan hati nuraninya mengambil rujukan kepada Quran dan hadis. Nah, saya kira calon pemimpin khususnya di ibu kota, calon pemimpin, calon kepala negara, calon bupati, calon gubernur, saya kira ada kriteria yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad di dalam Al-Quran dan hadis. Memimpin imam saya tidak sembarangan. Pertama, lebih dulu hijrah, lebih memahami Islam, lebih tua, apalagi memimpin negara. Nah, oleh sebab itu, sahabat-sahabat saya khususnya yang berbasis keislaman, baik di PKS, baik di PKB, dan lebih umum lagi adalah partai-partai yang berbasis nasional. Nah, kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya apakah betul kriteria yang diajarkan Rasulullah dan Allah kita jalankan bersama. Nah, saya ingatkan kembali, jangan sampai kita memilih karena hanya mencari kepentingan sesaat, kepentingan posisi, itu sangat berbahaya. Nasib umat Islam ditentukan di tangan-tangan Anda semua yang memilih pemimpin, khususnya di daerah Jakarta sebagai daerah ibu kota. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mengurai kembali bahwa pilihlah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemenangan itu selama dia tegak kepada ajaran Islam, ya, tegak kepada nilai kebenaran. Masalah dia menang secara zahir dan kalah itu biasa. Sejarah membuktikan bahwa Nabi Nuh juga ditinggalkan oleh keluarganya, ya. Nabi Isa dipenggal oleh pengikutnya. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya juga dihancurkan oleh pengikutnya. Ashabul Kahfi diburu. Kalau definisi kemenangan nanti memenangkan satu wilayah dan dia berkuasa itu menang, berarti telah mengingkari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lagi saya ingatkan bahwa kemenangan yang hakiki itu bukan kemenangan yang zahir, tapi selama di istiqamah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 253, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu ma qatatal ladzina min ba'di ma ja'atsumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man aman wa minhum man kafar. Jikalau sekiranya Allah menghendaki, ya, tidak ada suatu peperangan, tidak ada sepertikian, tidak ada demo di mana-mana, mudah bagi Allah. Akan tetapi Allah ingin melihat siapa yang beriman, siapa yang ingkar, siapa yang istiqamah, siapa yang mengkhianat, siapa yang tidak tahan dengan penderitaan. Itu hanya permainan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya himbau kepada sahabat-sahabat saya, istiqamalah. Insyaallah kalau kita mau istiqamah, saya pikir oligarki yang hanya mengandalkan uang tidak bisa berubah apa-apa. Akan tetapi manakala kita ikut cara berpikir mereka, orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, maka kita dicatat oleh sejarah sebagai orang yang menghancurkan Islam. Sekali lagi 2 hari, masih ada waktu untuk banting setir, sahabat-sahabat sekalian, masih ada, karena sehat itu adalah nasihat yang baik, adalah nasihat yang suka mengarah kepada kebenaran. Ada pula juga sejarah di zaman Umar bin Khattab, ketika ditanya siapa yang ingin meluruskan saya manakala saya berbuat buruk,
berdiri satu sahabat, saya luruskan engkau wahai sahabatku dengan pedang ini kalau kau tidak kembali kepada Quran. Dan saya kembali mengingatkan, menyampaikan sahabatku di PKS, di PKB, kembalilah kepada jalan hak. Jangan khawatir, Anda sebagai pahlawan-pahlawan yang akan dicatat oleh sejarah dunia maupun akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.